Batang pisang bukan pakan pokok babi. Jadi batang pisang ini boleh dikatakan sebagai bukan pakan pokok dari ternak babi. Ini bisa dimaknai sebagai sebuah pernyataan bahwa batang pisang bukanlah sumber utama makanan untuk babi. Meskipun batang pisang kadang-kadang digunakan sebagai pakan tambahan. Batang pisang merupakan bagian tanaman pisang yang seringkali dibuang setelah buahnya dipanen. Namun, batang pisang ini mengandung serat dan air yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Mengapa dikatakan sebagai bukan pakan pokok babi? Artinya bahwa batang pisang ini hanya dijadikan sebagai pakan pelengkap atau alternatif, bukan sumber makanan utama ternak babi. Yang biasanya terdiri dari, kalau pakan pokok babi itu biasanya terdiri dari jagung, dedak, atau sisa makanan lainnya. Batang pisang bukan pakan pokok babi. Ini ada beberapa penjelasan dan manfaatnya sebagai pakan alternatif. Jadi sebenarnya dia ini bukan pakan pokok tetapi sebagai pakan alternatif untuk ternak babi. Ini penjelasannya dan manfaatnya bisa saya gambarkan sebagai berikut. Jadi teman-teman, para peternak babi, batang pisang ini seringkali dianggap sebagai limbah di pertanian pisang. Padahal ia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, termasuk ternak babi. Namun, perlu teman-teman pahami bahwa batang pisang tidak dapat dijadikan sebagai pakan pokok babi karena kandungan gizinya rendah, ya. Jadi dia memiliki kandungan gizinya rendah dan karakteristiknya lebih cocok sebagai pakan pelengkap. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Yang pertama, kandungan nutrisi batang pisang. Batang pisang memiliki kandungan utama berupa air, serat kasar, dan sejumlah kecil karbohidrat. Berikut ini adalah komponen utama batang pisang. Air. Batang pisang mengandung hingga 90% air sehingga cocok untuk menjaga hidrasi hewan tetapi rendah energi. Yang berikut serat kasar. Tingginya kandungan serat kasar membantu pencernaan, tapi jika berlebihan sulit dicerna oleh ternak babi dan menyebabkan ternak babi itu lamban, harus mengeluarkan banyak energi untuk mencerna pakan tersebut, sehingga mereka lamban pertumbuhannya. Yang berikut karbohidrat dan gula alami. Batang pisang memberikan sedikit energi tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian ternak babi. Yang berikut, kedua, kelebihan batang pisang sebagai pakan. 1. Batang pisang ini murah dan mudah didapat. Sebagai peternak babi, kita sering menjumpai ternak batang pisang ini ada di mana-mana dan digunakan sebagai limbah pertanian, dan juga batang pisang ini tersedia melimpah terutama di daerah tropis. Jadi teman-teman kemana saja pasti menemukan itu. Yang berikut, sumber serat. Serat membantu sistem pencernaan babi tetap sehat jika diberikan dalam porsi yang tepat. Yang berikut, mengurangi biaya pakan. Sebagai pakan tambahan, batang pisang membantu peternak mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Yang berikut, yang ketiga, keterbatasan sebagai pakan pokok. Rendahnya nutrisi esensial. Batang pisang tidak memiliki cukup protein, lemak, dan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal babi. Porsi serat yang berlebihan. Jika batang pisang diberikan dalam jumlah besar, serat kasar dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting dalam tubuh babi. Yang berikut, palaktabilitas rendah. Tidak semua babi menyukai tekstur batang pisang, terutama jika tidak diolah. Yang berikut, yang keempat, teman-teman harus pahami baik-baik. Pengolahan batang pisang untuk pakan ternak babi. Jika teman-teman ingin pakan batang pisang ini lebih bermanfaat sebagai pakan, maka batang pisang sebaiknya diolah terlebih dahulu. Misalnya
dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dicincang halus. Untuk memudahkan ternak babi kita mengunyah, maka kita harus mencincang dengan halus sehingga ternak babi bisa mengunyah dan mencernanya. Yang kedua, lakukan fermentasi. Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan nutrisi batang pisang dan membuatnya lebih mudah dicerna. Yang berikut, campuran pakan. Teman-teman sebaiknya menggabungkan batang pisang ini dengan bahan lain seperti dedak, jagung, atau konsentrat untuk meningkatkan nilai gizinya. Namun tidak bisa dijadikan batang pisang itu sendiri sebagai pakan pokok, tapi harus sebagai pakan pelengkap, yang mana dicampurkan ya dengan dedak, jagung, konsentrat, dan juga harus ada pigmix, premix ya, dan lain sebagainya ya. Yang berikut, yang terakhir menjadi kesimpulannya. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa pakan batang pisang ini tidak bisa dijadikan pakan babi lokal ya, pakan lokal untuk ternak babi sebagai pakan lengkap, yang mana harus ditambahkan dengan beberapa pakan lain karena dia punya keterbatasan nutrisi, serat yang berlebihan, dan palatabilitas yang rendah ya. Yang berikut kesimpulannya, meskipun batang pisang memiliki manfaat sebagai pakan tambahan atau bukan pakan pokok bagi ternak babi, ia bukanlah pakan pokok ya. Jadi meskipun batang pisang memiliki manfaat sebagai pakan tambahan, sebenarnya batang pisang ini bukanlah pakan pokok yang ideal untuk ternak babi. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi babi yang kompleks, maka pakan utama seperti biji-bijian, dedak, dan protein hewani atau nabati harus tetap diutamakan ya. Yang paling utama itu harus ada jagung, dedak, konsentrat, vitamin, premix, mineral 10. Yang berikut, batang pisang hanya dapat berfungsi sebagai pakan pendamping untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kesehatan hewan. Yang berikut sebagai saran yang saya bisa berikan untuk teman-teman peternak babi, bagi teman-teman peternak babi yang ingin menggunakan batang pisang sebagai bahan pakan, sebaiknya Bapak Ibu gunakan dengan beberapa nutrisi lain atau pakan lain seperti dedak jagung, dedak padi, konsentrat, premix, mineral 10. Namun teman-teman juga harus tetap berkonsultasi dengan ahli nutrisi ternak untuk memastikan keseimbangan gizi tetap terjaga ya. Jadi gizinya harus seimbang karena kebutuhan dari protein dari setiap pakan itu berbeda-beda, untuk setiap ternak babi itu berbeda-beda. Jadi batang pisang bukan pakan pokok babi. Jadi batang pisang